Tahun-tahun 80-an, Pak. Tahun 80-an kami pergi ke masjid kalau hari Jumaat itu jauhnya sampai dengan 2-3 kilometer. Tanpa ada sepeda. Baiklah hendak megetangan tak. Sehingga menyuruh Jumaat yang pengahkan ulang anak ada kamu. Mana-mana papa si kurang kau berangkat juga masjid. Awal ke dia teruk ke dia. Pertama ikut berat dengan aku mumsi. Ya, adanya gebi kemudahan dari Allah. Nah, Honda segala macam. Menyagalah mikamat ke dalam teruk masjid. Bapak Ibu, yang paling kita takuti saat Allah menguji kita dengan kenikmatan. Akibat dari kenikmatan seperti apa yang dialami oleh sahabat Rasulullah yang sangat miskin, tapi begitu ada kekayaan maka dia bantah semuanya. Siapa orangnya? Itu Sa'labah. Apa itu yang dialami oleh Sa'labah? Saat tidak punya apa-apa, diuji. Allah mengujinya dengan tidak punya harta, dengan tidak punya pakaian, dengan tidak punya tutup aurat. Hanya menutup aurat itu cukup kepada dirinya. Bahkan kalau dia menutup aurat, istrinya tak cukup untuk menutup aurat. Harus untuk bernyendiri dalam kamar. Ia harus pulang cepat-cepat kalau salat maghrib. Tak sempat untuk berzikir bersama dengan Rasul. Akhirnya dia cepat-cepat karena takut habis waktu maghrib untuk bisa salat. Istrinya di rumah menunggu kain penutup aurat yang ada pada suaminya yang dipakai. Tapi masih bisa berjamaah. Cuma enggak bisa hanya berzikir. Anda mesti wirid, anda mesti membaca doa di kodengku imam takai. Ya. Maka tapi jamaah mesti mau. Banyak orang yang sudah menceritakan itu tentang Sa'labah. Dia minta kepada Rasul untuk berdoalah. Di saat Rasul menegurnya, Sa'labah, mengapa engkau begitu habis Assalamualaikum, Assalamualaikum terus kamu bangun? Mengapa kamu duduk sebentar? Berdoalah, berzikirlah. Mohonlah kepada Allah. Karena doa Allah terima fit duburis salah. Habis salat itu ada kesempatan untuk Allah tempat mustajabah doa. Mengapa kamu cepat-cepat harus berangkat terus? Kita ceritakan, ya Rasulullah maaf, istriku menunggu di rumah. Kalau saya pulang, ia enggak cukup kain untuk menutup auratnya agar dia bisa untuk salat maghrib. Maka saya berang-berang. Kemudian itu peluang. Akhirnya dia minta, ya Allah, ya Rasul, berdoalah kepada Allah. Semoga aku diberikan sedikit harta. Nah, supaya aku bisa untuk berzikir. Dan istriku jika bisa salat di rumah, tak mesti harus satu kain, itu harus pakai berdua. Berkata Rasul, kajian menan ile, etnan kajian. Tabak dia katanya, etnan kana mesti menjamaah. Tinggal dosa sampai berkali-kali. Akhirnya Rasul berdoa dan memberikanlah seekor kambing kepada Sa'labah. Yang kambing itu sudah bunting. Di mana lagi anak ulat di kambingnya. Mulai ganyan. Kana apa aja? Kana dia kambing. Kana dumpur kana. Apa? Dengan salat berjamaah di depan Rasul tak sempat lagi. Atai kena maghrib katibu. Kambing dalam habis hitam. Odanya kapuji orang hanya tinggal saja urang leh. Minta dia dusun-dusun dia orang anak urang. Karena bengegop kambing. Sebab babah kambing yang bahaya. Nak tabang dengan babah lemau. Menyobak bunga yang cukup mengayu. Mata dia ikap. Ikan kambing lagi kena bensin. Tabang kena indrin. Mata dia dan anak jengui leh. Bak kaya pemenan. Babah kambing. Ya. Maka dia pindah. Akhirnya. Jangankan untuk wirid. Berjamaah pun di belakang Rasul. Tak sempat lagi. Akhirnya sampai dia ke gunung. Jangankan jamaah sehari semalam 5 waktu. Di Jumaat hampir menteruk tu. Hampir menjak Jumaat ni. Sibuk dengan kambing kanya. Tak jai kambing ke. Yang kegujo kan. Bunuh gewuji dia Allah dengan tikrek kekayaan hijab.
Tapi medemeng sembahyang berjamaah di likut Rasul. Geruji di nu gebi kameng seple pun padu ija pun benar mata botoko geblau. Tapi beile jamaah maghrib, beile jamaah isya, Jumaat raham demengja. Ya, kita nyobek tempoh lagi nya. Kalau dia bayangkan nyonya nah Honda bagah tu tajak umur tijit bayang jamaah. Bajah tu melata. Oleh na Honda rupanya tengah ibang mantang bak bengkel Honda tadu atau bawa warung kopi yang jemaah nama temeng. Orang je awal kita tahu nyo kaji teman-teman aja. Saya teringat dulu tahun-tahun 80-an Pak. Tahun 80-an kami pergi ke masjid kalau hari Jumaat itu jauhnya sampai dengan 2-3 kilometer tanpa ada sepeda. Baiklah hendak mengetangan dan sehingga menyorok Jumaat yang pengahkan ulang anak ada kamu. Mana-mana popo si kurang kau berangkat juga masjid. Awal ke dia teruk ke dia. Pertama ikut berat dengan kui mungsi. Ya, adanya gebi kemudahan dari Allah. Nah, Honda segala macam. Menyagala mikamat kalau teruk masjid. Menyabak matalah mentemeng bak jamaah dia katanya yang tajak masjid urang Jumaat pan temeng bawah tulu. Akan jam ketujuh kagak kata mimbar berutuk tu. Nawai lalai titik menyojak dalam seminar tu. Nyo menunjukkan bahawa tanya tak syukur nikmat Allah. Wa tagatin urang je awal mentemeng Jumaat, mentemeng iktikaf 12 minit. Wa tenapeng jenona Honda tapupah. Kau duk kan? Oh, nyo kapas tengok sah. Mau minat tu ino kai bang. Dia mana-mana juga ada tengah ibang petruk tajak tiat tagang Honda. Jadi abebut watai kamat tu. Aku tu faham teman dengar ni. Nyan ban getanya hana lewat dalam cobaan dengan gebi kemudahan na Honda. Orangnya hana payah ke dia. Napa 2 juta mentah ya cak kredit. Bayar lagi cak pulang pun masalah. Honda baru tapi temu dulu. Macam itu ini salah satu kenyataan yang sedikit kita bisa bertahan istiqamah dengan sebab bahawa Allah berikan kemudahan harta. Le urang bersyukur gadah kepada nikmat Allah yang diberi yang kana kita syukuri. Jadi ini salah satu. Begitu juga yang lain-lain. Dengan segala macam dalam sisi kehidupan. Diuji kita dalam bentuk apa saja urusan kita. Semoga dengan diberi kemudahan, dengan fasilitas yang ada, hendaklah semakin meningkatkan ibadah kita. Semakin untuk kita tekun beribadah, bukan mengurangi tapi menambah nilainya. Monya ora je truk tu masjid pos 11 ngan tapak tajak 2 kilo je. Oh, jino pos 8 bekat truk datang masjid tadi wak tikau kono. Baik tanpa monya jino wadah 3 kata kamat baru datang dalam masjid. Ini kita enggak syukur. Begini bukan dengan sekadar inilah disebut dengan mahabbah oleh Sayyidina Ali tadi. Lebih banyak kata Sayyidina Utsman untuk cara mendapat kebaikan dari Allah, untuk rasa cinta kepada Allah yang tinggi, dan apa nikmat Allah itu kita syukuri dengan meningkatkan daripada ibadah kita kepadanya.